Elvi Sukaisih. Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi dangdut legendaris ini? Dialah yang dijuluki sebagai Ratu Dangdut Indonesia yang masih tetap eksis hingga kini. Ia dianggap sebagai salah satu penyanyi dangdut dengan kualitas suara terbaik. Elvi Sukaisih lahir di Sumedang, Jawa Barat, tanggal 25 Juni 1951. Elvi sudah mulai menyanyi sejak kecil. Bakat menyanyinya itu diturunkan dari ayahnya yang juga seorang musisi. Kala itu, Elvi kecil selalu ikut menyanyi saat ayahnya sedang bermain gitar di teras rumahnya. Lagu yang didendangkan bermacam-macam. Tren rekaman waktu itu adalah irama Melayu, seperti yang biasa didendangkan oleh Orkes Melayu Bukit Seguntang masa itu. Selain menyanyi, sejak kecil Elvi juga suka menari. Ia terpengaruh dengan film-film India yang sering ia tonton di bioskop dekat rumahnya. Sebab itulah Elvi menjadi suka terhadap lagu-lagu India dan tariannya, sehingga ia sering bergaya menirukan tarian dan nyanyian seperti di film-film India. Saat masih duduk di kelas 3 sekolah dasar, Elvi sudah dikenal sebagai penyanyi cilik yang cukup kondang. Ia laris tampil dalam acara perkawinan ataupun berbagai pertunjukan khusus. Saat berumur kurang lebih 11 tahun, meski belum masuk dapur rekaman, Elvi terus menyanyi hingga terkenal, termasuk sering ikut tur bersama Said Kelana, seorang musikus terkenal di masa itu. Ketika itulah ia mulai menyanyi di atas panggung, gedung kesenian, dan berbagai pentas lainnya. Pada tahun 1964, di usianya yang ke-13, Elvi Sukaisih diajak Zakaria, pemimpin Orkes Melayu Pancaran Muda, untuk rekaman. Elvi waktu itu membawakan lagu Curahanku karya Murad Haris serta lagu karya Iin Sumantri berjudul Rahasia Sukma. Sebelumnya, Elvi Sukaisih juga ikut dalam grup Orkes Melayu Sinar Medan. Ia bergabung dengan grup tersebut karena diajak oleh seorang penyanyi dan pemusik yang masih muda bernama Zid Zaidun. Zid Zaidun sendiri akhirnya menjadi suami Elvi Sukaisih. Mereka menikah pada tahun 1965 di Jakarta. Ketika itu Elvi masih berusia 14 tahun, sedang Zaidun berusia 23 tahun. Babak perjalanan Elvi selanjutnya bergabung dalam grup Orkes Melayu Candraleka yang juga di dalamnya ada Zid Zaidun. Di situ Elvi diberi kebebasan untuk menyanyi dengan grup apa saja asal tidak mengganggu pentas Orkes Melayu Candraleka. Karir Elvi Sukaisih di belantika musik Melayu pun kian bernas. Berbagai grup Orkes Melayu pernah mendukung penampilannya. Di antaranya Orkes Melayu Pancaran Muda pimpinan Zakaria, Orkes Melayu Ria Beluntas pimpinan Ahmad Basahil, Orkes Omega pimpinan Roston Nawawi, Orkes Melayu Raja Wali pimpinan Ahmad Effendi, kemudian Orkes Melayu Prahasta pimpinan Murad Haris. Pernah juga rekaman dengan Orkes Zainal Kombo pimpinan Zainal Arifin. Kemudian Orkes Melayu Bunga Nirwana pimpinan Nur Hasan. Juga Orkes Melayu Nusa Indah pimpinan oleh Hussein AS. Orkes Melayu El Huriyah dipimpin oleh Muhammad Haris. Orkes Melayu Candraleka dipimpin Umar Alatas. Juga Orkes Melayu Purnama pimpinan Awab Abdullah.
dan Orkes Melayu Soneta pimpinan Bang Haji Uma Irama. Gebiar Elvi yang paling luar biasa tatkala berduet dengan Bang Haji Rhoma Irama bersama Orkes Melayu Soneta. Meskipun sebelumnya Elvi juga memang sudah pernah berduet dengan Bang Haji pada beberapa grup Orkes Melayu sebelumnya, seperti saat di Orkes Melayu Purnama. Bahkan sebelum berduet dengan Bang Haji Rhoma, Elvi Sukaisi sebenarnya sudah sukses berduet dengan beberapa penyanyi terkenal waktu itu, seperti Mansur S, Muhsin Alatas, PGZ, dan beberapa penyanyi lainnya. Namun saat bersama Orkes Melayu Soneta, Elvi Sukaisi seakan menemukan chemistry berpasangan dengan Bang Haji Rhoma Irama dalam melantunkan tembang-tembang indah ciptaan Bang Haji yang membuat pendengar musik Melayu begitu menikmatinya. Seperti kita ketahui bersama bahwa duet Bang Haji Rhoma Irama dan Elvi Sukaisi menjadi salah satu duet terbaik sepanjang masa. Semua album yang mereka hasilkan menjadi hits. Beberapa album diantaranya seperti album Ratu dan Raja, kemudian album Ke Monas, album Gelandangan, album Janda Kembang. Selanjutnya ada album Tiada Lagi, album Berpacaran, album Pemburu, juga album Dangdut, serta beberapa album bersama Soneta lainnya yang juga menjadi hits. Sedangkan untuk album Soneta seri volume, Elvi Sukaisi mendampingi Bang Haji hanya sampai album volume ketiga saja, yaitu di album Soneta volume pertama berjudul Begadang yang dirilis pada 1973. Kemudian album Soneta volume kedua berjudul Penasaran dirilis pada tahun 1974, dan Soneta volume ketiga berjudul Rupiah yang dirilis tahun 1975. Namun di tahun ini juga akhirnya Rhoma dan Elvi terakhir berpasangan ketika mereka sedang getol-getolnya berduet mendendangkan lagu-lagu cinta. Sebab Elvi Sukaisi akhirnya memutuskan keluar dari Soneta untuk bersolo karir. Namun demikian, pada tahun 1987 mereka sempat kembali berduet dalam sebuah album soundtrack film Nada-Nada Rindu, sebuah film yang dibintangi oleh Bang Haji sendiri dan Camelia Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Soneta Group yang tercinta, puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih bisa berjumpa. Nah, para pendengar, kali ini saya datang ke lubuk hati Anda bersama dengan Hajjah Elvi Sukaisi. Semoga kehadiran kami di dalam soundtrack film Nada-Nada Rindu ini dapat lebih membahagiakan Anda. Semoga. Kaset album ini terlebih dahulu diedarkan sebelum filmnya ditayangkan. Namun anehnya, setelah film Nada-Nada Rindu itu tayang, ternyata lagu-lagu dalam film tersebut bukanlah vokal Elvi Sukaisi. Akan tetapi lagu-lagunya direkam ulang dan yang mengisi vokalnya adalah Riza Umami. Nah, ada apa gerangan antara Bang Haji dan Elvi saat itu? Mungkin para sahabat ada yang tahu apa sebabnya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Tapi apapun yang terjadi antara Bang Haji dan Elvi saat itu, pastilah ada hikmahnya. Bagi kita para penggemarnya, tentunya kita jadi bisa menikmati lagu yang berjudul Jera dalam dua versi, yaitu lagu Jera versi Elvi Sukaisi dan lagu Jera versi Riza Umami, seperti yang kita dengar dalam film Nada-Nada Rindu. Meski berbeda karakter vokal, namun keduanya sama-sama nikmat di telinga dan penghayatan lagunya
sama-sama luar biasa. Begitu juga dengan lagu duet Bang Haji berjudul Mera dan You, dan juga Deritamu Deritaku, tentunya ada 2 versi juga. Begitulah sahabat sekalian, baru pada akhir tahun 2001 kerinduan para penggemar agar mereka kembali berduet terjawab. Bang Haji dan Elvi Sukaesih tampil duet dalam acara pagelaran akhir tahun yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah dan disiarkan oleh sebuah stasiun televisi. Bagi penggemarnya, pasangan Raja dan Ratu Dangdut itu tak dapat dikalahkan oleh penyanyi dangdut manapun saat beraksi di atas panggung. 9 lagu populer saat era 1970-an mereka dendangkan bersama dalam acara tersebut. Belakangan, Elvi Sukaesih memang kembali terlihat sering berduet dengan Bang Haji Rhoma Irama di panggung-panggung ataupun di berbagai acara musik dangdut yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi. Contohnya kemarin, dalam sebuah acara perayaan hari ulang tahun sebuah stasiun televisi di pertengahan Januari 2021, ada kejutan dalam acara tersebut. Tak tanggung-tanggung, si Raja Dangdut berada satu panggung bersama Ratu Dangdut Elvi Sukaesih dan juga sang dipa dangdut Rita Sugiarto. Bertemunya Bang Haji bersama 2 pasangan duet legendarisnya memang suatu momen yang sangat langka, dan tentunya dapat mengobati segala kerinduan para penggemar akan duet Bang Haji dengan Elvi Sukaesih maupun Rita Sugiarto. Begitulah sahabat, perjalanan karir menyanyi Elvi Sukaesih sang Ratu Dangdut, serta saat menjadi pasangan duet Bang Haji Rhoma Irama bersama Soneta. Nah sahabat, adakah kira-kira lagu Elvi Sukaesih bersama Soneta yang memiliki kesan dan kenangan tersendiri saat sahabat sekalian mendengarnya? Tulis di kolom komentar ya.